saya dari kelompok yang beranggotakan saya, Ganindra Indrawanto, lalu ada teman saya Fandi Kurniawan dan juga Raffi Adrinta Farasi. Di sini saya akan membuat resensi buku berjudul Data Arsitek yang ditulis oleh Ernest Navert. Buku ini merupakan jilid pertama dan edisi kedua yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga di Ciracas pada tahun 1984. Di buku ini, banyak gambar-gambar, rencana dan diagram dalam buku ini tidak menggunakan skala pembanding. Ini dimaksudkan hanya untuk memperjelas gambaran dari suatu hubungan atau situasi tertentu saja. Sedangkan untuk kemanfaatan praktis, perencanaan bagi para pemakai, ada kalanya ukuran-ukuran dimensi dicantumkan pula pada gambar-gambar. Contoh yang ada. Penggunaan skala hanya dalam kaitan dengan gambar-gambar, rencana atau diagram bangunan-bangunan, khusus atau instalasi-instalasi tertentu saja, dan dinyatakan secara grafis dalam meter dan kaki. Agar kita ketahui, buku ini hanyalah buku tuntunan praktis dan bukan buku pelajaran, sehingga semua uraian dinyatakan dalam pengertian secara ringkas apa adanya, seperti apa yang diperlihatkan secara sederhana oleh Profesor Ernest Navert dalam buku edisi pertama dulu, bahwa tujuannya pertama kali adalah sekedar meringkaskan, menyederhanakan, menjelaskan elemen-elemen dasar perencanaan yang kelihatannya sulit menjadi bentuk tiruan yang sederhana, dan guna membantu para pemakai buku ini menciptakan suatu bentuk dan memudahkan pengumpulan datanya. Untuk ukuran beberapa diagram guna mempercepat pengenalan uraiannya kepada para pemakai. Tujuan buku Data Arsitek ini dibuat untuk mengupayakan, menyederhanakan, menyusun kembali, dan menyesuaikan dengan keadaan sekarang semua informasi yang ada. Sehingga untuk beberapa hal yang menyangkut istilah, standar, dan peraturan-peraturan umum yang ada di dalam beberapa bagian buku ini ditinggalkan. Pertama, perubahan yang terjadi selama usia perjalanan buku ini sendiri. Yang kedua, berbedanya istilah dari masing-masing negara yang menggunakan buku ini. Selain itu, untuk mendapatkan peraturan dan kodifikasi data, sebaiknya para perancang selalu melihat kepada sumber aslinya, dan daftar rujukannya sendiri dapat pula dengan mudah ditelusuri dan dilacak. Informasi yang tentang elemen di konstruksi seperti pondasi, susunan bata, pemasangan atap, dan lain-lain dengan mudah dapat dihimpun dari mana saja. Karenanya, untuk hal itu beberapa informasi tidak dicantumkan di sini, sehingga kita akan lebih banyak membahas hal-hal yang mendasar tipe-tipe bangunan saja. Dan untuk kelebihan buku ini, sebenarnya buku ini tuh udah baik ya teman-teman, udah keren lah. Cuman ini mungkin lebih dikhususkan bagi kalangan teman-teman yang dari arsitektur atau teknik segala macam gitu. Untuk kekurangan ini karena ini kan konteksnya buku saintek ya, khususnya di bagian arsitektur gitu. Kayaknya tidak semua orang yang bisa menggunakan buku ini, apalagi kita kan banyak gambar gini ya teman-teman. Nah, kita juga kalau yang bukan anak arsitektur nggak paham. Nah, untuk penilaian buku ini sebenarnya dari bacaannya segala macam tuh udah bagus ya, selebihnya keren lah gitu. Baiklah, inti daripada buku Data Arsitek yang ditulis oleh Ernest Navert ini sangat membantu bagi kalian yang ingin belajar mengenai arsitektur, terkhususnya bagi kalian yang ingin belajar mengenai perancangan rumah pada masyarakat, pendidikan, rumah sakit, rumah susun, lalu ada perhotelan, restoran, ruang makan, keagamaan seperti gereja, masjid, dan lain-lain, bahkan English pubs. Lalu inti lainnya adalah, jika kalian tidak membaca buku ini, menurut saya sangat sayang jika kalian lewatkan. Karena sudah saya beritahu tadi bahwa buku ini memiliki banyak insight yang harusnya kalian dapatkan.